turut tergugat ketujuh oleh masyarakat yang menggugat jadi pembatalan akte nikah. Nah, ceritanya itu memang ruwet budet ya. Tahun 70-an ada orang Sragen, 2 orang Sragen dan Sragen nikah di KUA Sragen. Nah, kemudian 80-an tanpa sepengetahuan istri, si laki-laki suami itu nikah lagi resmi di Magelang. Resmi. Jadi poligami tapi ngapusi. Karena apa? Karena dia di Magelang itu juga pakai berkas asli tapi palsu. Karena dia dengan status jejaka. Padahal kan jejaka itu cuma sekali seumur hidup. Jadi di Sragen nikah jejaka, di Magelang jejaka. Jadi istrinya 2, kan aja. Istrinya menjadi 2. Nah, kemudian sebenarnya ini masih ruwet lagi ya. Karena setelah ketahuan menikah lagi di Magelang dengan nikah istrinya kan 2, yang satu resmi, yang satu juga resmi, cuman yang satu dengan berkas palsu. Nah, jadi dikasih berkas, nggak tahu zaman dulu kan masih gampang lah. Kalau sekarang mungkin, karena sekarang sudah berdasarkan ini KTP itu tidak mungkin seseorang jejaka 2 kali. Kalau zaman dulu masih bisa, orang punya KTP 4, 5, 6 itu bisa tahun 80-an. Nah, kemudian setelah itu ternyata istri yang di Sragen rewel, protes macam-macam, maka terus karena rewel udah dicerai sekalian, cerai resmi. Nah, habis itu ternyata yang istri di Sragen nikah lagi dengan orang lain, habis itu cerai, terus balik lagi kepada mantan suami yang dari Sragen, tapi siri. Nah, dan masih panjang, pokoknya panjang. Intinya itu begini, sebenarnya intinya rebutan warisan intinya. Karena apa? Karena makanya yang di Magelang itu mau digugat dibatalkan bahwa pernikahannya itu tidak sah. Itu tahun 80. Nah, maunya Pak gitu. Tapi intinya bahwa karena di Magelang juga punya anak, di Sragen punya anak, lah antara anak ini menjadi sekarang masalah tentang warisannya. Jadi betapa urusan warisan itu kalau tidak dikelola, dimanage dengan baik itu menjadi konflik. Karena bagaimanapun meskipun itu berkasnya palsu di Magelang, itu tetap pernikahannya itu sah. Ya. Sah. Walaupun pernikahannya akad nikahnya sah. Jadi itu anaknya sah, istrinya juga sah. Yonggur ngapusi data. Nah, itu kan berarti si A yang suami tadi karena sudah meninggal, itu kan dia punya warisan banyak, mestinya kan santai saja. Karena anaknya juga ada di Magelang, ada di Sragen, ya udah diselesaikan selesai urusan. Tapi kan tadi menganggap bahwa yang sana itu tidak sah. Bagaimana tidak sah? Makanya terus akte nikahnya ingin digugat dibatalkan. Nah, kita yang dari KUA Sragen ikut tergugat. Karena apa? Ya karena memang dulu pernah ada pernikahan di Sragen. Nah, Bapak Ibu, jadi urusan warisan ternyata ketika tidak dikelola dengan baik, tidak legowo, tidak mau menerima apa yang difirmankan oleh Allah, yang digariskan oleh Allah, itu menjadi masalah di kemudian hari. Itu jelas ya kasihan kan, orang tuanya kan udah mati, ini udah nggak ada urusan, tapi anak-anaknya sekarang itu. Padahal anak yang di sini juga sah, anak di sana sah. Kalau itu dibagi sesuai dengan hukum waris, sebenarnya semuanya berhak mendapatkan warisannya. Baik, makanya di sini ahli waris pengganti itu juga sering menjadi masalah. Karena apa? Ahli waris pengganti itu sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dalam fikih itu tidak ada. Artinya apa? Ahli waris pengganti itu karena ahli waris yang asli sudah meninggal lebih dahulu daripada yang mewarisi. Ya. Si pewarisnya itu
masih hidup, sementara ahli warisnya sudah mati lebih dahulu. Nah, maka kemudian bagaimana anaknya atau bagaimana cucunya itu mendapatkan atau tidak, kan gitu. Seperti ini saya update lagi aja, bahwa ahli waris itu ada 25, yang 15 dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ini mau review aja. Ahli waris itu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu laki-laki dari anak laki-laki itu tidak dapat ketika anak masih. Nah, maka ketika anak itu sudah mati, jadilah yang ada kan cucu. Nah, cucu itulah yang namanya ahli waris pengganti. Gitu. Makanya ketika anak laki-laki masih hidup, cucu termahjub, terhalangi oleh anak. Gitu. Kemudian ayah, kakek, ya, ayah, kakek. Kakek itu tidak dapat ketika ayah ada. Ketika ayah tidak ada, kakek kok masih ada, maka kakek mendapat. Gitu. Jadi ayah itu menutup peluang kakek ketika ternyata ayah masih hidup. Lah apa mungkin? Kan mestinya urutnya yang mati kakek dulu. Ya kan nggak bisa, mati kan nggak urut kayak gitu. Belum tentu. Jadi belum tentu yang tua mati duluan. Kemudian saudara laki-laki kandung. Nah, saudara laki-laki kandung itu dapat. Tetapi ketika saudara laki-laki kandung itu mati, maka nomor 8, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki itu menjadi ahli waris pengganti. Nomor 8 ya. Kemudian saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, ini nomor saudara laki-laki sebapak nomor 6 itu ketika mati lebih dahulu, maka nomor 9 keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak itu menjadi ahli waris pengganti. Nah, paman yang sebapak dan seibu, paman yang sebapak dengan bapak, sepupu kandung, sepupu sebapak, suami, dan yang 15 itu laki-laki yang merdeka, sekarang udah nggak ada. Kemudian ahli waris perempuan, anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek ibunya ibu, nenek ibunya bapak. Nah, ini juga ibu itu menghalangi nenek. Jadi kalau ibu masih hidup, nenek tidak dapat. Tetapi ketika ibu sudah tidak ada, nenek menjadi punya hak. Nenek atau ibunya bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri. Nah, sekarang bagaimana ahli waris itu pengganti itu? Tadi saya katakan, ahli waris pengganti itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Tetapi itu hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 185. Jadi pasal 185 kompilasi hukum Islam itu mengatakan begini, ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Jadi ini hasil ijtihad para ulama. Nah, pasal 173 itu kayak apa? Pasal 173 terkait dengan halangan mendapat warisan karena membunuh si pewaris. Jadi pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi mungkin kadang membunuh itu supaya ben cepat warisannya. Ya, karena kemecer dengan warisan akhirnya belum ada dibunuh. Itu justru secara hukum Islam dia tidak berhak mendapatkannya. Nah, jadi itu pasal 173. Ini kompilasi hukum Islam. Apa kompilasi hukum Islam? Kompilasi itu kan kumpulan. Kenapa harus dikumpulkan? Karena gini Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, yang namanya fikih itu sangat-sangat luas sekali. Berbagai mazhab ada, paling tidak mazhab yang terkenal itu kan ada 4. Mazhab
Hanafi, Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki, Imam Malik, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, Ahmad bin Hambal. Dan itu sering berbeda pendapat, banyak sekali pendapat, berbeda-beda pendapat dalam hal fikih. Ketika itu tidak dikompilasi, maka itu hakim agama akan merujuk kitab-kitab macam-macam itu, dan itu semuanya sah, menjadikan tidak apa ya, bukan kacau, bukanlah, tapi terus Indonesia itu menjadi tidak kan, hukumnya tuh menjadi macam-macam. Umpamanya masalah hukum nikah, masalah hukum nikah itu berbagai empat mazhab itu tidak sama. Maka yang umpamanya tentang nikah hamil, tentang nikah hamil, artinya perawan belum nikah tapi sudah hamil, itu para ulama berbeda pendapat. Umpamanya pendapat Imam Malik mengatakan bahwa wanita yang hamil maka iddahnya sampai melahirkan, kata yadokna hamlahunna, jadi sampai melahirkan. Maka menurut mazhab Maliki, wanita hamil itu tidak boleh dinikahkan. Wanita hamil belum nikah, maka dia tidak boleh dinikahkan. Itulah menurut mazhab Imam Malik. Artinya bahwa karena wanita hamil itu punya masa iddah. Iddahnya kapan? Iddahnya hatta yadokna hamlahunna, sampai dia melahirkan. Kalau belum melahirkan tidak boleh dinikahkan. Itu menurut Imam Malik. Lah, menurut Imam Syafi'i, iddah itu untuk wanita yang ditalak suaminya, baik talak cerai karena ditalak atau cerai karena mati. Kalau ditalak suaminya, maka wa iddatuhunna salah takuru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah takuru. Wanita-wanita yang ditalak suaminya, maka iddahnya, masa tunggunya, artinya masa tunggu itu sampai dia boleh menikah lagi setelah 3 kali suci atau 3 kali haid. Jadi 3 kali suci, 3 kali haid itu kan, haid pertama itu selesai, terus haid kedua selesai, haid ketiga selesai, baru kemudian dia boleh nikah. Nah, itu masa iddah wanita yang ditalak, yang cerai. Adapun wanita yang cerai karena mati itu 4 bulan 10 hari. Nah, bagaimana ketika dia itu ternyata ketika dicerai dalam keadaan hamil, maka iddahnya menjadi hatta yadokna hamlahunna, sampai ia melahirkan. Nah, maka di sini menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wanita perawan yang dia hamil, dia tidak punya masa iddah. Kenapa? Yang namanya iddah itu karena cerai, karena talak, karena dia tidak pernah ditalak. Lebih bagaimana ditalak? Wong belum bersuami kok. Kan belum bersuami, sehingga dia tidak punya masa iddah. Karena tidak punya masa iddah, maka dia boleh menikah. Ya itulah akhirnya yang dipakai dalam kompilasi hukum Islam ini. Jadi mazhab pernikahan nasional, mazhab pernikahan Indonesia itu mazhab Syafi'i. Jadi jelas. Kalau saya umpama ini ada catatan dari puskesmas hamil 8 bulan 2 minggu, ya pede aja. Iya, pede aja mencatat. Padahal apa? Bahkan mungkin dinikahkan seminggu lagi dia bayaran. Ya karena apa? Ya karena mazhab Syafi'i membolehkan. Itu aja. Kenapa kita mengikuti gitu? Ya wallahu alam, para ulama memilihnya mazhab Syafi'i. Dan beliau tadi logikanya yang namanya cerai itu adalah orang yang suami istri. Iddah itu untuk cerai. Nah, cerai itu bisa cerai karena kematian atau cerai karena ditalak suaminya. Nah, sementara wanita hamil yang tidak bersuami, dia kan nggak pernah cerai. Cerai karo sapa wong ora duwe bojo.
maka dia tidak punya masa iddah sehingga boleh dinikahkan. Contohnya begitu tentang pernikahan. Jadi tentang warisan juga begini. Jadi mazhab kita tentang warisan itu ada yang namanya tadi ada ahli waris pengganti. Jadi dia menggantikan posisi bapaknya atau posisi ibunya. Ya. Karena ibunya sudah mati dulu atau bapaknya sudah mati dulu, sementara si pewaris masih hidup. Itu. Contoh kasus begini. Ya, Adam meninggal dunia. Ahli warisnya 3, yaitu istri, 1 anak perempuan, dan 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kan jelas ya. Adam ini punya anak, ahli warisnya 3, istri, ya, 1 anak perempuan dan 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini kan kita bisa langsung paham bahwa Adam itu anaknya 2, 1 laki-laki, 1 perempuan. Cuma anaknya yang laki-laki sudah mati dulu sebelum Adam mati. Maka seperti ini jelas istri bagiannya 1/8. Gampang karena Adam punya anak. Anak perempuan dan 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi asobah, menerima semua harta. Kok bisa asobah? Karena tadi anak laki-laki, cucu laki-laki itu menggantikan posisi bapaknya. Ya itulah ahli waris pengganti. Makanya 2 cucu laki-laki itu merupakan ahli waris pengganti. Misal harta warisan 10 miliar, maka pembagiannya sebagai berikut. Istri 1/8 itu 1/4 miliar, anak perempuan 750 juta, 1 miliar 750 juta. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki masing-masing mendapat 2 bagian. Jadi dari 2 bagian dari anak perempuan. Lah kok cucu? Karena dia posisinya adalah posisi bapaknya. Gitu. Kemudian contoh lain. Ini contoh real, tapi ruwet tenan. Ruwet tenan. Karena apa? Karena sudah puluhan tahun baru dikonsultasikan. Sehingga ahli waris asli wis entek. Ya, ahli waris asli wis entek. Ini cerita real, kayak gini cerita real. Jono punya 1 anak perempuan tunggal bernama Solikah. Anak perempuan tunggal itu dapatnya setengah. Ya, anak perempuan tunggal setengah. Juga 2 saudara laki-laki bernama Pono dan Tono. Jadi anak perempuan tunggal setengah. Nah, kemudian saudara laki-laki bernama Pono dan Tono. Mestinya ya setelah anak ini kan berarti Pono dan Tono menjadi asobah, menerima semua sisa. Anaknya perempuan, dia bagiannya cuma setengah. Kemudian yang setengah lagi berarti haknya saudara laki-laki. Serta 3 saudara perempuan. Ternyata 3 saudara perempuan, ini saudaranya itu 5. Bernama Suti, Yati, dan Murni. Kelima saudara kandung itu sudah lebih dahulu mati. Demikian pula anak perempuan satu-satunya juga meninggal. Jadi ahli warisnya sudah habis nih. Ahli warisnya sudah habis. Dari anak yang meninggal ada 2 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan. Sedangkan dari 5 saudara ada 13 keponakan. 3 keponakan laki-laki adalah anaknya Pono dan Tono, sedangkan yang 2 laki-laki anaknya Suti. Adapun dalam 8 perempuan itu anaknya Pono, Yati, dan Murni. Minggu kemarin Jono meninggal. Siapa yang berhak mewarisi hartanya? Nah, ini semuanya adalah menjadi ahli waris pengganti. Karena aslinya adalah anak tadi, tapi ketika ahli waris aslinya tidak ada, maka turun menjadi ahli waris pengganti. Nah, dari sini yang mewarisi itu ya tadi ahli waris pengganti semuanya tuh. Sama saja, lidah karimislu hadzil unsayain. Maka anaknya Solikah atau cucunya Pak Jono itu mewarisi ya haknya Ibu Solikah gitu. Kemudian yang anaknya saudara-saudaranya juga begitu, ponakan-ponakannya. Dengan pembagian lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian dari bagian perempuan. Jadi begitulah
ahli waris pengganti. Dalam hal ini, Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting juga kita ketahui, ya. Jadi gini, kalau tadi kan saya katakan ahli waris pengganti itu yang sebenarnya secara fikih tidak berhak. Siapa tahu secara fikih yang tidak berhak? Ini terutama dari jalur perempuan. Kalau jalur laki-laki masih berhak dia. Jadi bapak itu meninggal, maka cucu laki-laki punya hak, cucu perempuan punya hak. Tetapi untuk jalur perempuan, itulah yang menjadi ahli waris pengganti. Umumnya nih, anak perempuan kandung ya, itu kan punya hak dia. Kemudian cucu laki-laki atau cucu perempuan itu sebenarnya bapaknya, karena bapaknya tidak ada. Tapi yang sebenarnya tidak berhak itu adalah jalur perempuan. Umpamanya ini, ahli waris perempuan itu tadi anak perempuan kandung. Ketika anak perempuan kandung sudah tidak ada dari status solikah tadi, itu kan anaknya solikah sudah tidak berhak. Karena apa? Karena cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari jalur perempuan, dari anak perempuan itu tidak punya hak mendapatkan warisan. Nah, maka tadi ini bisa mendapatkan dengan dasar kompilasi hukum Islam, yaitu menggantikan posisi ibunya yang terlebih dahulu meninggal. Karena tadi cucu perempuan dari anak tidak dapat. Nomor 2 yang perempuan ya, dari anak perempuan itu nggak dapat. Tetapi posisi dia bisa menggantikan ibunya sebagai ahli waris pengganti, gitu. Cucu perempuan dari anak perempuan sebenarnya tidak dapat. Cucu laki-laki dari anak perempuan pun tidak dapat. Jadi karena perempuan itu tidak dapat. Loh kok ngono toh Pak? Yo kayak gitu memang. Tetapi tadi bahwa ulama di Indonesia itu beristihad bahwa mereka bisa mendapatkan warisan dengan posisi sebagai ahli waris pengganti ibunya, gitu. Jadi itulah tentang ahli waris pengganti. Pokoknya bahwa ketika itu jalurnya perempuan, saudara perempuan sudah meninggal lebih dahulu, maka anaknya saudara perempuan itu menjadi ahli waris pengganti. Kalau saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki terus dia mati, maka anaknya saudara laki-laki dapat. Posisinya itu laki-laki atau perempuan. Kalau itu posisinya itu anak laki-laki, maka ke bawahnya itu memang dia punya hak warisan. Itu juga mendapatkannya. Keponakan perempuan dari jalur laki-laki mendapatkannya. Tetapi ketika itu saudari-saudara perempuan menjadi tidak dapat, gitu. Umumnya saya kan laki-laki sendiri dari 5 saudara. Dari 5 saudara itu laki-laki sendiri. Nah, beberapa waktu lalu itu kakak saya perempuan meninggal. Ya, ketika Lebaran kemarin, kakak saya perempuan meninggal. Nah, semua anaknya perempuan. Itu secara ilmu waris dia tidak dapat. Jadi ponakan-ponakan saya dari kakak saya itu nggak dapat. Karena apa? Karena itu anaknya ibunya. Jadi anak dari saudara laki-laki, dari saudara perempuan atau dari anak perempuan bapak saya. Nah, tetapi dengan kaidah ahli waris pengganti, ponakan-ponakan saya yang 5 itu dapat semua, menggantikan posisi ibunya. Maka ketika sekarang saya proses pembagian waris, itu ya atas nama kelima anaknya itu sebagai pengganti ibunya. Itu ahli waris pengganti. Padahal kalau umpamanya ya terkadang agama bisa untuk dalih. Kuwi ora ono kuwi, Qur'ane renek.
Pas disuruh enek, menang aku. Iya, coba golek no dalil nek kowe bagian. Ora menang aku, tenang menang aku. Karena apa? Ya karena itu dalam Al-Quran tidak dapat, dalam hadis Nabi tidak dapat, dalam kitab fikih juga tidak dapat. Karena apa? Karena perempuan. Loh, kok guru perempuan terus nggak dapat? Ya memang begitu. Kita nggak usah protes pada Allah. Memang kayak begitu. Tetapi memang akhirnya tadi ulama Indonesia itu beristihad, mereka bisa menjadi ahli waris pengganti, menggantikan ibunya. Makanya yo saya pakai itu aja KHI itu. Jadi saya bagi warisnya itu sesuai KHI, anak-anaknya Mbak Yu saya tak kasih semua sesuai dengan jatahnya, bagiannya ibunya. Gitu. Jadi itulah bagaimana tentang ahli waris pengganti. Sekarang saya naik kepada harta gono gini, pembagian warisan harta gono gini. Ya, ini sama harta gono gini itu dalam Al-Quran tidak dibahas, dalam hadis Nabi tidak dibahas, ya, dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibahas, nggak ada urusan gono gini. Nah, tetapi ulama Indonesia itu membuat pasal dalam kompilasi hukum Islam pasal 85 sampai 97. Jadi menamakan harta bersama. Harta bersama. Yaitu apa? Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Jadi begini Bapak Ibu, harta bersama itu apa? Harta bersama itu harta ketika diperoleh ketika dia menikah. Setelah menikah, itulah namanya harta bersama. Nah, adapun umumnya saya itu jelas banget. Jadi harta bersama itu adalah harta yang diperoleh setelah kita menikah. Ya. Tapi artinya usaha bersama. Dari usaha bersama. Ada yang tadi bukan usaha bersama, jelas dari warisan bapak saya atau istri saya mendapatkan warisan dari bapaknya, itu harta dia, bukan harta bersama. Nah, maka apa tuh landasan berpikir harta bersama? Jadi gini, landasan berpikir harta bersama itu dasar dari harta bersama ini adalah bahwa suami istri itu membangun rumah tangga atas ikatan wisakon ghalizo, perjanjian agung sebagaimana firman Allah, wa kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ba'dukum ila ba'd wa qad min mitsaqan ghalizo. Jadi suami istri itu seperti berkongsi, berserikat. Berserikat untuk hidup bersama. Maka harta dari hasil berserikat itu menjadi harta bersama. Sirkatul abdan, ada sirkah itu macam-macam, ada sirkah wujuh, ada sirkatul amwal. Nah, kita ini suami istri itu adalah bersirkah, kita berkongsi untuk apa toh? Untuk membangun keluarga. Maka harta setelah nikah itu menjadi harta bersama. Contoh sirkal abdan itu begini, umpamanya ada truk pasir, truk masih manual, tidak jam truk ya. Kemudian pasir kan harus diturunkan. Nah, ada dua orang, ayo kita berserikat untuk menurunkan pasir. Upaya piro Mas? 500 semuanya. Ya 500, nanti bagi dua. Itu artinya sirkal abdan. Sirkah antara si A, si B dengan udu tenaga. Dan nanti hasilnya dibagi dua. Itu sirkatul abdan. Jadi dia kongsi badan, nggak modal, tapi dengan modal dengan itu dia mendapatkan upah dan dibagi dua. Sirkah abdan. Ada sirkah wujuh. Sirkah wujuh itu apa? Umumnya si A itu punya harta 100 miliar umumnya, mau mendirikan perusahaan, mendirikan rumah sakit. Nah, penguasa mungkin dekatan dengan apa? Ya dia dengan cara itu bisa mendapatkan izin mendirikan rumah sakit. Maka yang satu udu bondo, yang satu
rai, wujuh, kemuliaan dia, nama dia, nama baik itu hal loh ya. Karena dia tidak mungkin mendapatkan izin tanpa si B tadi. Maka itu namanya sirkah wujuh, satu, wujuh tadi, wujuh wajah, ya. Kemuliaan atau pengaruh dan sebagainya. Yang satu wujuh bondo. Maka nanti sesuai dengan kesepakatan berapanya itu bisa. Atau sirkal awal. Sirkal itu kongsi antara harta dua orang atau berapa sama-sama mendirikan perusahaan atau usaha bersama dan lain sebagainya. Nah, suami istri itu berserikat semuanya. Yo sirkah abdan, yo sirkah wujuh, yo sirkah itu semuanya. Makanya kan sampai-sampai istri itu seringkali Bu siapa, terus nama suaminya disebut kan? Ya. Kenapa? Ya karena dia ditempel ke suaminya. Mestinya itu sebenarnya nggak benar ya. Karena tetap ditempel kepada bapaknya. Tapi supaya keren, itu kan coba nama ibu presiden itu siapa? Iriana Jokowi kan gitu kan? Tetap ikut. Jadi dia mulia karena suaminya. Iya, dia muliakan di mana-mana karena suaminya. Makanya ada Iriana Jokowi, kan gitu. Dan itu artinya apa? Dia berserikat. Maka di sini landasan berpikir ini, harta bersama, harta gonogin itu setelah orang menikah, dua laki perempuan menikah dan diperoleh bersama, itulah namanya harta bersama. Karena harta bersama, maka nanti ketika terjadi pewarisan atau sengketa, itu dibagi dua. Tapi mungkin ada yang kayak gini, pemikirannya begini, loh Pak, istri saya itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma di rumah, yang kerja itu saya, itu gaji saya, bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa beli macam-macam itu dari gaji saya, istri saya nggak dapat, dia cuma di rumah, kan kayak gitu. Orang berpikirnya banyak sekali kayak begitu, bahwa istri saya itu dia di rumah. Loh, rumah sana sampean iso mangkat esok ini dilayani soal istrimu, kok iso teko kono, kok iso teko kantor. Rumah sana kowe iso kerja ngono kok iso dhewe. Kayak begitu mestinya pikirannya bukan egois seperti itu. Karena banyak itu orang konsultasi masalah harta gonogin itu bahwa istrinya itu nggak dapat tahu apa, dia nggak bagian loh Pak. Wong dia itu nggak kerja, ini harta ini dari saya, usaha saya, kerja saya, gaji saya. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Laki-laki bisa kerja, laki bisa tenang, nyambut gawe, diakui. Karena apa? Merasa sang suami yang mendapatkannya paling banyak. Ya. Istri nggak bergaji, nggak punya gaji apa-apa. Padahal dia di rumah itulah dalam rangka ben bojone iso nyambut gawe tenang, ben itu duit akeh gitu. Ya. Maka harta setelah menikah itulah yang namanya harta bersama, gitu. Nah, contoh pembagian harta gonogini, harta warisan gonogini. Ya. Ini kejadian real gak ini? Tapi tentu nama-nama saya samakan. Mulai digugat masalah. Tapi kejadian real, orang konsultasi gitu. Marimin menikah dengan Marmi tahun 2000. Suami berprofesi guru, sedangkan istri bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Keluarga muda itu membeli rumah bersubsidi dengan DP 0. Dengan cara mengangsur 1.500.000 per bulan selama 15 tahun. Pada tahun ketiga pernikahan, bapaknya Marimin meninggal. Sebagai anak laki-laki yang mendapat warisan sawah 3 patok. Sementara Marmi juga punya perhiasan dari pemberian Marimin saat menikah 10 gram dan pemberian ibunya 15 gram. Nah ini jadi Marimin punya harta warisan sawah 3 patok. Marmi punya harta dia sendiri, mas kawin dari suaminya dan pemberian ibunya 15 gram. Sekarang keluarga itu sudah 22 tahun berumah tangga. Kekayaannya sudah jauh lebih banyak. Rumah sudah berubah tingkat, motor metik ada 2, mobil pun ada. Mereka punya 3 anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Minggu lalu Marmi meninggal. Wanita itu masih punya ibu, sedangkan ayah sudah meninggal setahun lalu, kena COVID. Bagaimana cara membagi warisannya almarhumah? Jadi yang mati ini si pihak istri. Nah, maka seperti ini
harta gonogini harus clear dulu. Gimana cara menghitung harta gonogini? Perhiasan emas pemberian Marimin saat menikah dan dari ibunya adalah milik Marmi. Itu clear milik istri. Catatan kedua, harta yang dimiliki keluarga itu setelah pernikahan berupa rumah dan kendaraan itu disebut harta bersama. Inilah harta bersama, harta gonogini itu. Karena itu sebelum diwariskan dibagi terlebih dahulu separuh milik Marimin dan separuh milik istrinya. Jadi itu harus clear dulu, dibagi dulu. Karena ini yang mau dibagikan hartanya istri. Ya, jangan semua harta. Jadi itu. Nah, harta bersama setelah dibagi dua itu yang dinamakan gonogini. Karena itu yang dibagi waris adalah harta bagian milik Marmi setelah bagian Marimin diberikan. Ditambah 25 gram perhiasan emas hasil pemberian Marimin dan ibunya. Jadi harta gonogini plus harta pribadi dia, gitu. Jadi itu cara pembagian warisannya. Maka di sini nanti clear, punya suami dikasihkan dulu. Artinya haknya gonogini diberikan dulu. Lah Pak, mosok tegel lah anaknya kan yo anake bapak. Urusan anaknya kok sih. Tapi bahwa angka-angka itu, bahwa ini Pak Marimin, ini hak jenengan. Nah, setelah di haknya itu ditulis dalam angka-angka itu clear dulu. Baru setelah itu, ya wis engko iki jenggo anake ben jenggo cah-cah wae, itu urusan lain. Tapi bahwa pembagian warisan itu clear dulu. Sebab kalau tidak itu bahaya loh ya. Umpamanya begini. Ketika itu tidak segera dibagi, kemudian Marimin menikah lagi, ya, Marimin menikah lagi, tinggal di rumah itu, terus nanti dia berkembang lagi, tambah tingkat 3, problem. Jadi problem. Nah, ini itu mati. Ini yang dibagi, ini kan jadi ruwet. Nah, maka di sini clear dulu, gonogininya dibagi, baru nanti ya warisan dibagi. Harta gonogini itu seperti itu caranya membaginya. Hartanya suami yang dari warisan itu milik dia. Hartanya istri yang memang itu milik dia, ya milik dia. Nah, harta bersama itulah harta setelah menikah dan berkembang sampai berapa itu, nah itulah nanti harta gonogini. Yang itu perlu dibagi dulu. Ya, separuh-separuh. Kenapa separuh? Ya udahlah, itu kan karena seorang itu bisa kerja keras, bisa nyambut gawe tenang, bisa mendapatkan hasil banyak, itu tidak mungkin ansih dia sendiri, tetapi pasti ada peran pasangannya. Pasti ada peran. Ya mungkin peran lobby, mungkin peran apalah yang itu doa pasti kan. Tapi harta setelah menikah itu menjadi harta bersama. Itulah yang diasalkan oleh para ulama di Indonesia dengan pasal-pasal 85 sampai 97 pada kompilasi. Karena pasti ruwet bundet itu sering terjadi ketika tadi kasus tadi. Seperti ini tadi, kasus Jono tadi. Ini sudah ahli waris sudah habis, tinggal punaan-punaan karena puluhan tahun. Nah, sekarang lagi gegeran. Nah, itu jadi diruwet. Makanya sebaiknya Pak segera aja dibagi supaya itu clear, dan suami atau istri ketika tinggal pasangannya menikah lagi itu clear juga hanya. Jadi startnya tuh, startnya punya mobil satu, mobil kan itu start jelas itu, start berwarnanya, sehingga nanti clear ketika terjadi di belakangnya. Karena kita kan nggak tahu besok itu kayak apa, kita juga akan mengalami seperti itu. Baik, mungkin demikian, mungkin lebih diperbanyak di dialog kasus-kasus panjenengan supaya lebih real lah. Terima kasih, monggo. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan tadi yang pernikahan tadi. Nanti kalau nanti kita kembali ke awal pertanyaan sudah menyampaikan di surat An-Nur 3 itu, kasus di lapangan. Dan pulangan aja kita cerita tanya Pak namanya dan perempuan sudah hamil 7 bulan, hamilnya dengan pacarnya.
Nah itu penting ya. Tapi pasalnya yang kajian tidak menjadi orang lain menikahi wanita tadi. Jadi yang menikahi bukan yang mengamili berusaha. Atau sebaliknya, tadi materi biasa berbeda gitu. Laki yang menikahi tadi menikah. Tapi kalau yang menikahi lain, tapi bukan ya. Ada sebenarnya. Nah, terima kasih. Jadi diingatkan. Jadi tadi penjelasan saya ternyata belum komplit. Jadi nih, wanita hamil itu boleh dinikahkan hanya dengan laki-laki yang menghamili. Begitu. Ini tambahan ini penting. Kenapa? Karena memang Imam Syafi'i ada catatan seperti itu. Ini dalam ini bahwa dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir lil Mawardi al-Fasusani hari madakarnau hurmatan tasibu biar ijah amlah. Madzhab Syafi'i annahu lahu nau fi wujubil ijah minhu. Sawa'an kanat hamlan min nazina aw khainan. Wa sawa'an kanat dzata zaujin fayaqilu li zauj ayutawiha fil hal aw kan khaliyatan fayajuzu lizani wa ghairihi. Ayastani fal ala fi akhali hamlan kanat aw khailan. Wa annana nakrahu lahu wa huwa fi hali hamliya khatatadum. Jadi ini pada pasal ini, pada kitab ini dikatakan tadi bahwa memang wanita itu yang hamil boleh nikahkan hanya dengan laki-laki yang menghamili. Maka di sini ketika dalam prakteknya ketika saya menerima orang daftar nikah untuk itu kan pasti hari puskesmas sudah ada catatan. Ya, di puskesmas itu selain ada imunisasi, itu juga PPT tes. Jadi tes kehamilan. Tes kehamilan itu ketika dari puskesmas ada catatan positif hamil, positif berapa minggu, itu pasti kita verbal. Mbak, jenengan ini sudah hamil 3 minggu. Ini kali sinten? Ini kali masih niki. Oh, masa? Nggih, Pak. Ya udah gitu udah selesai. Artinya memang hanya dengan laki-laki yang menghamili. Iya, kalau tidak, nggak boleh. Jadi juga harus Imam Syafi'i itu juga tidak bebas enggak, tapi hanya dengan laki-laki yang menghamili. Ini pernah terjadi heboh, geger, benar. Karena apa? Suatu saat seperti itu. Nah, ketika seperti itu saya verbal, laki-lakinya itu melak. Gak mungkin loh Pak, saya baru kemarin dari Korea. Kan padahal ini mengakunya dengan laki-laki itu. Nah, terus jenengan karo dan gede. Dan itu pas Syawal, saya pernah melakukan itu. Wis geden-geden sak pol-pol iku. Yang itu membeli sapi, wong desa membeli sapi kan sepengpengan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kan terus karo wali ini kita bilang, Pak, ini tidak bisa dinikahkan karena Mbak Eki hamil bukan dengan Mas ini. Kan terus di sidang, pleter sapol, terus ini karo sopo. Ternyata dengan orang Tegal sono, lu wis wong Tegal kono diparani seret nang kono. Sementara tadi yang baru datang dari Korea, ya enggak jadilah. Kayak begitu. Jadi memang hanya dengan laki-laki yang menghamili. Nah terus ini juga pernah kita terjadi juga. Ya anak-anak perempuan sekarang itu juga benar-benar kacau. Karena apa? Ternyata dia bukan hanya dengan satu orang. Di warisan banyak laki-laki dengan ini. Lalu terus piye ngono. Akhirnya apa? Akhirnya ada macam-macam. Ada yang dia lewat Pak Lurah. Wis, di antara 4 orang iki sapa sing mbok senengi? Terus akhirnya si apa? Ya wis, Pak Lurah nang gone si A, kowe gelem ora gelem kudu ngabeni kuwi. Ya, itu artinya apa? Ya tetap dia yang turut situ. Meskipun nanti ketika tes DNA kita nggak tahu. Tapi kan faktanya dia ikut urunan di situ. Nah, itu banyak juga perempuan model kayak begitu.
terpaksa dia bilang kepada, karena apa? Gimana dia ini? Kan nanti setelah dinikahkan, diceraikan. Dia sudah bilang, nanti saya nikah dapat bukunya, saya gugat cerai kok Pak. Gitu. Kan mana lebih aman perawan beranak apa janda? Loh bawa kayak gitu. Apa semua? Kemarin belum sebulan. Ini terjadi real ini. Betapa kita ini anak-anak kita ya. Sebenarnya bukan orang Sragen. Laki-lakinya dari luar Sragen, yo gelem dinikahi. Lah timbang iki, Pak. Palingnya yo lah pripun, Pak. Lah timbang niki mungkin lahir nek bapake, Pak. Sementara nek dinikahke mantune narkoba neng kunjoro. Ini real. Ada cerita-cerita di masyarakat real seperti itu. Ya kita berlindung kepada Allah semoga anak cucu kita enggak seperti itu. Amin. Karena ngono ruwet tenan, koplak ngono. Begitu kejelasannya bahwa memang laki-laki yang menikahi harus yang menghamili. Itu. Ada yang lain enggak? Harta bersama adalah semua yang diperoleh setelah nikah. Andai istri bekerja, apa itu artinya juga termasuk harta bersama? Karena selama ini banyak pemahaman bahwa harta suami adalah harta istri, sedangkan harta istri dari hasil kerjanya adalah milik istri. Ya, jadi ini ya, wong itu harta suami, harta istri, harta sendiri. Wah, jadi gini, ini kan tadi landasan berpikir harta bersama itu adalah kongsi, sirkah. Seperti tadi, wakai patah hudunaku wakaf abdoba dukum ilabadu akan amin kumitakan golido, perjanjian, berserikat. Tadi kan ketika berserikat, ada serikat abdan, udu dengkul, udu badan, ada serikat abdan dan wujuh, jadi ada kemuliaan, ada dia udu harta. Juga ada sirkatul amwal, sirkah amwal. Maka kalau landasan berpikirnya seperti ini, harta istri menjadi lebur, menjadi harta bersama. Karena tadi jenengan bersirkah dengan suami, sirkah badan, sirkah harta, sirkah wujuh. Artinya kemuliaan, siapa yang mulia iso nurut. Sirkah itu menjadikan harta punya istri menjadi bersama-sama. Seperti tadi kasusnya yang saya sampaikan tadi, ini Marimin dan Marmi keluarga ini kan setiap bulan ngangsur rumah 1.500 itu kan tidak murni dari miliknya Marimin, atau mungkin perjanjiannya gini, ini Mas, pokoknya gajimu tinggi nyarutang karo tinggi mangan, engkau gonku tinggi nyekolahke anak, kan itu berarti kongsi, berarti milik istri atau istri. Gitu. Harta bersama, karena tadi ada sirkah abdan, sirkah badan, sirkah wujuh. Tadi ada yang terus sirkah amwal. Itu pola berpikir para ulama memunculkan harta bersama itu seperti tadi. Adanya misakon walizo, perjanjian agung untuk membentuk keluarga yang sakinah, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera itu. Ada kasus suami istri menikah di awal, kemudian orang tua dari istri memberikan atau membangun rumah, dan rumah itu seharusnya apakah itu milik istri ataukah bersama, karena dapat setelah menikah. Ya, kalau kasusnya seperti itu, jadi itu murni dari bapaknya, maka itu milik istri. Milik istri, jelas itu pemberian bapaknya untuk istrinya. Maka ketika itu nanti salah satu meninggal, itu tidak termasuk harta bersama. Nah, bagaimana ketika itu terus mengembangkan, kan rumah tidak statis mesti, mungkin tambah kanopi, mungkin tambah macam-macam taman, tambah macam-macam. Yaitu kalau mau diperhitungkan silahkan hitungkan. Iya,
ya nggak apa-apa. Karena tidak mungkin rumah statis, taruhlah di perumnas, perumahan yang hanya seperti itu kan jarang kan rumah hanya asli seperti itu. Rata-rata kan tembakan. Ya, itu silakan diperhitungkan. Tapi kalau dia sepakat sudah ini milik bersama, ya monggo. Yang namanya sirkah itu sesuai kesepakatan. Al muslimuna ala surutihim illa sarton ahalla haraman au harrama halalan. Orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan. Kecuali sepakat untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi urusan harta itu pemberian orang tua tadi itu silakan. Kalau memang sepakat, ya wes, iki nggone bersama, ya berarti itu malah. Tapi yang jadi masalah kita yang makan minum seperti waktu belum cerai. Kalau tidak dilayani silakan haram. Bagaimana sikap ibu ini dengan suami ini? Ya. Ya, idealnya balen gitu ya. Orang lain itu kan jadi masalah. Ya. Tapi kalau masih free semua itu lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau minta macam-macam kayak gitu, ya sebenarnya kan dia tamu kan. Dia tamu. Maka pelayannya sebatas tamu. Ya. Tamu kali jadi kalau tamu biasa ditaruh hanya di teras, ya udah jenengan cukup di teras. Karena apa? Jenengan tamu. Kan gitu. Jelas saja. Baik, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang kami hormati, demikian apa yang dapat kita sampaikan. Semoga ini menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita nanti menjadikan syariat Allah terkait dengan warisan itu bisa kita ilmui dan kita laksanakan suatu saat nanti. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ila amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina min amwalina wa ahlina wa ibadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Dr. Muhammad Syarif. Bapak Ibu yang hormati, kegiatan kajian pada akhir ini. Mari kita tutup untuk kajian kita pagi dan pada bersama. Alhamdulillah.